Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi liberal yang kuat di Asia. Negara ini juga melewati sejarah yang panjang hingga akhirnya mereka bisa menggunakan sistem demokrasi liberal seperti saat ini. Sejarah singkatnya adalah setelah Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pada awal kemerdekaan ini, negara Korea Selatan mengalami masa pemerintahan otoriter yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Setelah melalui berbagai pergolakan politik, akhirnya pada tahun 1980-an, Korea Selatan berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Peristiwa penting dalam proses ini adalah demokrasi yang dilakukan secara besar-besaran. Alasan Korea Selatan menjadi negara liberal karena adanya pengaruh besar dari negara barat. Keinginan rakyat Korea Selatan untuk hidup dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Mereka menginginkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengalaman hidup di bawah pemerintahan otoriter membuat rakyat Korea Selatan sangat menghargai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Korea Selatan memberikan kondisi yang konduktif bagi pemerintahan demokrasi. Kelas menengah yang semakin besar menjadi kekuatan penting dalam menuntut reformasi politik. Setelah Korea Selatan merubah sistem kepemimpinan mereka menjadi sistem demokrasi yang liberal, kondisi perekonomian negara Korea Selatan yang dahulu tidak sejahtera dan miskin akibat perang berhasil mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade dan menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat sebelum terjadinya perang, ekonomi negara Korea Selatan hanya bergantung pada sistem pertanian. Namun, penjajahan Jepang meninggalkan dampak yang sangat signifikan pada situasi perekonomian Korea Selatan. Kemudian setelah perang, kondisi Korea Selatan itu semakin parah sehingga mengakibatkan perekonomian mereka yang semakin melemah dan hanya bergantung pada bantuan internasional untuk pemulihan negara mereka kembali. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan membuat rencana pembangunan ekonomi jangka panjang dan faktor utama mereka adalah faktor industri dan juga sistem ekspor. Korea Selatan berhasil mengubah dirinya menjadi negara eksportir utama dengan fokus industri ringan seperti tekstil dan juga elektronik. Kemudian pada tahun 1970-an, Korea Selatan beralih ke industri berat seperti pembuatan kapal dan juga otomotif. Sayangnya pada akhir tahun 1990-an, Korea Selatan terkena dampak krisis ekonomi Asia. Namun mereka berhasil bangkit dan saat ini Korea Selatan menjadi negara maju dengan ekonomi berbasis pengetahuan seperti industri elektronik, otomotif, dan juga teknologi informasi. Dan tentunya dengan kondisi perekonomian mereka yang terus berkembang, pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan pendidikan sebagai investasi yang besar karena tulang punggung ekonomi mereka berbasis ilmu pengetahuan. Demokrasi liberal dalam mendukung sistem ekonomi di Korea Selatan berbasis pada prinsip pasar bebas dan persaingan sehat. Inisiatif swasta dan hak milik pribadi dihormati, dan pemerintah biasanya memiliki peran dalam mengatur ekonomi untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kelebihannya yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sistem liberal memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk bersaing dan berinovasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Sistem ini memberikan kebebasan berekspresi dalam berbisnis sehingga dapat melahirkan banyak inovasi dan teknologi baru. Yang ketiga, standar hidup tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan standar hidup masyarakat. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap investasi asing. Sistem ini menarik banyak investor asing sehingga mereka dapat membawa teknologi, modal, bahkan keahlian baru yang dapat menunjang perekonomian negara Korea Selatan. Sedangkan kekurangan dari sistem demokrasi liberal terhadap perekonomian negara Korea Selatan diantaranya yang pertama ada ketimpangan sosial.
Liberalisasi seringkali memicu kesenjangan sosial antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Lalu yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Persaingan ekonomi yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk mengeksploitasi para tenaga kerjanya dengan hanya memberikan upah yang sedikit dan jam kerja yang panjang. He works an average of 14 hours a day or 70 hours a week. Lalu yang ketiga ada krisis ekonomi. Liberalisasi yang terlalu cepat dan tanpa pengawasan yang baik dapat menimbulkan krisis ekonomi. Nah, hal ini pernah terjadi di negara Korea Selatan. Lalu yang keempat dan terakhir ada dominasi perusahaan besar. Liberalisasi dapat menyebabkan dominasi perusahaan besar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah. Sistem sosial budaya yang dianut negara Korea Selatan adalah sistem demokrasi liberal. Namun meski begitu, mereka tetap dipengaruhi oleh tradisi Konfusianisme yang menekankan hierarki dan hormat dalam keluarga dan juga masyarakat. Namun di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga membawa pengaruh yang kuat sehingga masyarakat menjadi lebih individualistis dan terbuka terhadap kebebasan berekspresi, terutama di kalangan anak-anak muda. Mereka cenderung lebih bebas mengekspresikan identitas mereka melalui fashion, musik K-pop, K-drama, K-movie, dan sosial media. Budaya kerja di Korea Selatan sangat kompetitif. Dengan etos kerja yang tinggi dan tekanan besar di sektor pendidikan, keberhasilan karir sering diartikan sebagai status sosial. Sementara pendidikan menjadi pusat kompetisi dengan siswa menghadapi tekanan besar untuk masuk ke universitas terbaik. Masyarakat juga semakin peduli pada hak asasi manusia. Generasi muda lebih vokal dalam gerakan sosial mendukung kesetaraan dan keadilan. Teknologi dan media sosial juga berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah masyarakat mengakses informasi global dan berbagai opini. Meski tradisi tetap dihargai, Korea Selatan terus berubah menjadi negara modern yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan gaya hidup liberal dan teknologi canggih.